Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kisah kali ini datang dari Turki. Seorang wanita yang menghabisi orang yang memperkaosnya. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan kali ini bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja dan simak videonya sampai habis. Seorang wanita bernama Nevin Yildirim, ya pokoknya itu ya. Kala itu usianya 26 tahun, ia juga sudah menikah. Aku nggak dapat info dan juga identitas suaminya. Tapi yang jelas dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang anak yang usianya 6 tahun dan juga 2 tahun. Keluarga kecil ini hidup bahagia dan juga harmonis ya. Suami Nevin ini bekerja sebagai buruh, dan untuk membantu meringankan beban suaminya, selain menjadi ibu rumah tangga, Nevin juga bekerja sebagai petani di desanya. Nevin adalah sosok yang ramah, sopan, selalu tersenyum dan sangat menyenangkan. Jadi vibes-nya ini bisa dibilang positif. Sebab itulah ya, Nevin sangat disukai di tempat tinggalnya. Suatu hari, suami Nevin yang kala itu bekerja sebagai buruh ya, ngerasa bahwa penghasilannya sebagai buruh ini kayaknya nggak cukup. Ia pun mengajak Nevin dan kedua anaknya untuk pergi dari desa dan merantau keluar kota untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi setelah dipertimbangkan dan juga berdiskusi, Nevin memilih untuk menetap di desa dan tetap bekerja sebagai petani. Bahkan Nevin juga mengizinkan suaminya aja yang pergi ngerantau. Nggak apa-apa, aku aja yang di sini jaga anak-anak sekalian. Aku juga kan punya kerjaan di sini. Pada tahun 2012 akhirnya suaminya Nevin pun pergi, dan dari sini Nevin ini tinggal hanya dengan anak-anaknya aja. Tapi meskipun hanya bertiga di rumah, Nevin ini ngerasa cukup aman karena saudara-saudara Nevin ataupun suaminya masih tinggal di desa yang sama, termasuk saudara dari suaminya yang bernama Nurettin Gider yang kala itu usianya 45 tahun. Nurettin adalah suami dari bibinya si suaminya Nevin. Jadi bisa dibilang ini adalah bibinya lakinya Nevin. Jadi kayak bisa dibilang juga paman lah ya, pamannya Nevin, paman ipar kali ya, nggak ngerti lah gue. Jadi bisa dibilang ini adalah paman lah ya, anggap aja paman. Nurettin ini tinggal di desa yang sama dengan Nevin, yang nggak jauh dari rumahnya Nevin. Nurettin juga udah punya 2 orang anak. Tapi berbeda dengan Nevin yang ramah dan juga sopan, Nurettin ini dikenal di lingkungannya ini sebagai laki-laki yang genit, yang suka ngegodain cewek-cewek. Bahkan Nurettin ini juga sering loh ngegodain Nevin saat suaminya Nevin itu belum merantau. Tapi sejak suaminya Nevin ngerantau, Nurettin makin berani ngegodain Nevin. Nevin yang terus digodain ya, mulai jijik. Tapi dia diem aja, nggak menghiraukan Nurettin, dah bodo amat dah. Tapi Nurettin ya makin didiemin, makin menjadi-jadi. Nevin yang kesel sempat negur Nurettin untuk nggak menggodanya lagi. Tolong ya, jangan ganggu saya ini masih saudara kamu. Tapi Nurettin ini nggak sadar, malah terus ngegodain Nevin dan bersikap ya udah bodo amat juga. Pada suatu malam di tahun 2012, saat itu Nevin ini udah tidur di kamar dan anak-anaknya juga udah tidur, tapi di kamar terpisah. Nevin yang saat itu udah terlelap tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaannya Nurettin yang udah nerobos masuk ke rumahnya dengan keadaan yang mabuk sambil memegang senjata api. Nevin yang kaget pun pengen teriak minta tolong, tapi sebelum Nevin teriak, Nurettin ini udah bilang duluan, "Kenapa? Mau teriak? Teriak aja. Kamu lihat aku ini bawa apa? Nanti kalau anak-anak kamu bangun, aku dor aja mereka. Mau teriak nggak?" Nevin pun diem dan menangis. Kemudian Nevin ini memohon untuk Nurettin pergi dari rumahnya. "Tolong kamu pergi keluar dari rumah aku." Tapi dengar Nevin mohon, Nurettin justru mengunci pintu kamar dan mulai memperkaos Nevin. Dan gak sampai situ aja. Sebelum Nurettin ini pergi, ia sempat memfoto Nevin dalam keadaan menangis dan juga telenci. Baru deh dia pergi. Biar banget emang.
Dan yang lebih parahnya lagi, aksi Nurettin tadi itu nggak cuma sekali, tapi beberapa kali. Nevin hanya bisa pasrah karena diancam foto-fotonya Nevin ini akan disebar. Dalam hati kecilnya Nevin, ia sangat ingin ngelaporin si Nurettin ke polisi, tapi sisi lain Nevin juga takut dengan ancamannya si Nurettin. Bahkan Nevin nggak berani bilang ke suaminya. Jadi ya udah dia pendem aja sendiri. Ya Allah. Tapi Nurettin justru malah menyebarkan perbuatannya ke Nevin. Nyebarinnya kemana? Ke tetangga-tetangga. Ya Allah. Sampai-sampai si Nevin ini jadi bahan olok-olokan tetangga. Emang bangsat banget ini laki-laki satu nih dajal. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Nevin yang ngerasa kayak nggak enak badan ya, ia pergi ke dokter untuk cek keadaannya. Dokter menyatakan bahwa Nevin hamil dan udah masuk 4 bulan. Nevin yang kaget, sedih, dan gak bisa berpikir positif menceritakan masalahnya dan meminta dokter untuk mau mengaborsi kandungannya. Dokter yang dengar itu pun nolak. Setelah itu ya udah, karena udah ditolak ya udah Nevin akhirnya pulang ke rumahnya dengan keadaan yang nggak karuan. Nevin menangis sejadi-jadinya di rumah. Nevin gak berani keluar rumah dan semakin mengurung diri di rumah. Nevin hanya pergi ke rumah mertuanya dan kembali ke rumah. Malam harinya, Nevin hanya habiskan waktu untuk ngelamun aja di balkon atas rumahnya. Suatu hari pada tanggal 28 Agustus 2018, saat Nevin lagi melamun di balkon atas rumahnya, tiba-tiba dia melihat Nurettin di depan rumahnya dan meminta Nevin buat turun. Nevin yang ngelihat Nurettin ya, itu emosi, marah. Tapi dia nggak mau menghiraukan Nurettin. Karena si Nurettin ini tahu ya lagi diabaikan ya. Nurettin kesel. Terus dia masuk ke rumahnya Nevin. Nevin dengan cepat masuk juga ke rumahnya. Lalu dia mengambil senjata api otomatis yang tergantung milik mertuanya. Jadi kayak ada senjata yang digantung lah. Nurettin yang melihat Nevin bawa senpi bukannya takut, tapi Nurettin ini justru ketawa sambil ngambil senpi juga dari sakunya. Nevin, kamu mau ngapain? Berani kamu dor aku pakai itu? Nggak takut aku dor anak kamu? Kata si Nurettin kayak gitu sambil ketawa-tawa. Denger itu, Nevin yang udah dendam ya, sakit hati, emosi, marah jadi satu. Nggak pakai ngomong, langsung dor dan mengenai dagunya Nurettin. Nurettin pun dengan kesakitan ya, langsung ngelepasin senpinya. Nevin yang lihat ada kesempatan ya, karena ngelihat nih si Nurettin ini nggak bawa senjata lagi di tangannya, langsung membabi buta ngedor si Nurettin berkali-kali ke tubuhnya. Sampai yang terakhir, Nevin dor kemaluan Nurettin. Dan seketika Nurettin meninggal dunia. Merasa belum puas, Nevin masuk ke dapur dan ngambil pisau daging dan menghampiri Nurettin lagi. Nevin dengan penuh amarah langsung memisahkan kelapanya Nurettin dari tubuhnya. Dan gak sampai situ aja, Nurettin membawa kelapanya Nurettin keluar rumah dan menenteng kelapa Nurettin mengelilingi kampung sambil teriak, "Ini dia kelapa orang yang mempermainkan kehormatanku." Orang-orang di kampungnya itu menyaksikan ya. Nevin yang tahu ya gak peduli, dia tetap dengan gagah menenteng kelapanya Nurettin dengan mengelilingi kampung dan melemparkan kelapa Nurettin ke alun-alun desa. Dan dengan santainya dia balik ke rumahnya, jalan. Setibanya Nevin di rumah, melihat anak pertamanya lagi nangis di balik pintu. Melihat itu Nevin kayak seolah baru sadar dengan perbuatannya. Dia juga baru sadar di tangannya udah berlumuran cairan merah. Nevin pun memeluk anak sulungnya ya dan menangis. Gak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Nevin. Jasad Nurettin pun dievakuasi dan diotopsi. Setelah hasil otopsi keluar, ada 10 luka dor di tubuh Nurettin. Kala itu berita ini juga sempat viral, bahkan terbagi dua kubu ya. Ada yang mendukung Nevin sebagai korban kekerasan dan ingin melindungi diri, tapi ada juga yang mengecam perbuatan Nevin karena eksekusinya yang mengerikan. Nevin kemudian diproses dan ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Persidangan pun sempat ditunda karena pada tanggal 17 November 2012, Nevin melahirkan seorang putri yang gak lain anaknya Nurettin.
Persidangan pertama digelar pada 4 Oktober 2013. Nevin juga mendapat dukungan dari komunitas perempuan dan juga feminis yang bergerak membasmi kekerasan dan juga femisida di Turki. Bahkan ada 25 pengacara perempuan yang mendampingi Nevin. Awalnya hakim menuduh Nevin melakukan hubungan suka sama suka dengan Nurettin, tapi Nevin menyangkal dengan tegas. Dan Nevin diminta untuk memeriksa kondisi kejiwaannya terlebih dahulu. Hasilnya saat melakukan tindakannya, Nevin dinyatakan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan, yang itu artinya Nevin layak diadili. Pada tanggal 25 Maret 2015, Nevin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan saat publik tahu putusan hukuman Nevin, banyak orang yang demo dan protes meminta Nevin untuk dibebaskan. Karena gimana pun juga Nevin ini adalah korban. Nevin pun mengajukan banding bahwa dia membela diri dan kehormatannya. Tapi meskipun berkali-kali banding, putusan hukuman tetap sama. Nevin tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gimana menurut kalian? Serem kan? Wanita kalau habis kesabarannya itu serem. Tapi marahnya Nevin ini malah serem banget gitu ya. Dipisahin, gak tanggung-tanggung, dipisahin itu kelapanya Nurettin. Tapi tetap ya, perbuatannya Nevin ini gak bisa dibenarkan. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.